Ini kita di pertemuan ke-8 ya bersama Dr. Umay Saroh akan bincang-bincang dengan para mahasiswa mata kuliah medan elektromagnetika tentang beberapa aplikasi elektrostatika. Jadi yang saya tayangkan hari ini melengkapi apa yang beberapa pertemuan juga mulai saya bahas, aplikasi-aplikasi yang muncul. Hari ini ada sekitar 4 aplikasi ya. 4 aplikasi ini terbentang luas ya, dari mulai kondisi elektrostatika di atmosfer, ini juga sangat menarik, tapi ya kita harus mengenal tentang fisika dan mungkin kimia ya di atmosfer. Ini harus minjem ilmu dari orang lain ya. Jadi kita nggak merasa hebat sendiri di semua bidang, tapi kita akan mensitasi nantinya, akan mensitir baca tulisan orang sehingga kita bisa dalam. Di aplikasi yang kedua itu namanya precipitation. Ya, precipitation itu salah satu alat yang sangat penting, yang sangat menarik, terutama buat teman-teman yang cinta lingkungan hidup. Jadi electrostatic precipitation itu adalah sebuah alat yang tugasnya jadi ada udara keluaran pabrik, udara keluaran motor, mobil ya. Itu kotor maka harus dilewatkan ke precipitation dulu baru dilepas ke udara. Ya, sehingga kotoran-kotorannya itu tidak ikut dilepas ke udara dan bisa memberikan beban polusi. Ya, ini menarik sekali, bisa kalian nanti iseng-iseng lihat juga. Yang ketiga, serografi. Serografi ini kalau kita sekalian itu di fotokopi ya, ada merek Xerox ya. Itu ada istilahnya serografi, itu bagaimana teknik yang dipakai untuk memperbanyak dokumen tertulis ya. Jadi zaman sekarang mungkin kita nggak banyak pakai dokumen tertulis, dokumen tercetak. Ya. Ini fotokopi. Ya, serografi itu fotokopi. Bagaimana kita punya satu lembar dengan teknik serografi, kita bisa memperbanyaknya. Nanti akan saya tunjukkan ada 1-2 celah yang telah dipikirkan oleh para insinyur sehingga dia bisa mengembangkan teknik itu. Dan yang terakhir saya akan menyinggung tentang prinsip dasar dari printer inkjet. Mungkin udah nggak ada ya, hampir nggak ada kali ya printer inkjet. Jadi printer inkjet ini prinsipnya adalah butiran-butiran tinta yang kecil itu ditembakkan. Ya, jadi ada kanon, ya nanti ada kanonnya, ada kayak meriam kecil yang akan menembakkan butiran tinta, ya kemudian dengan bantuan elektrostatik dia akan arahkan ke tempat tertentu di kertas. Ya. Jadi inkjet itu kayak disemprot, gitu, itu kertas semprot dengan tinta. Dan ternyata ini juga basicnya itu elektrostatik atau elektromagnetika. Nah, ini cuma sebagian kecil aja. Kalau kalian mau iseng nanti bisa cari di internet. Ada banyak sekali, termasuk yang pernah saya singgung itu piezoelektrik ya. Piezoelektrik itu buat pencetus beberapa teknis. Oke, ya ini ya. Jadi ya ini bukan aplikasi mungkin, tetapi kondisi elektrostatik ya di udara, yang mana pada dasarnya ini karena adanya gesekan-gesekan atmosfer ya, jadi kita udah belajar bahwa muatan itu bisa terbentuk dengan gesekan, termasuk juga generator Van de Graaff itu basicnya gesekan. Ya, udara juga banyak gesekan-gesekan, sehingga secara umum terbentuklah muatan di udara atau di awan atau bagian bawah dari awan, itu muatan-muatan negatif ya di sini, dan terinduksi muatan-muatan positif di permukaan bumi. Ya. Ini ekstra digambarkan ada sebuah benda yang cukup tinggi ya, apalagi benda ini juga terbuat dari metal, maka otomatis induksinya, muatan-muatan induksinya sampai ke atas. Nah, yang jadi masalah adalah pada suatu kondisi tertentu, udara yang ada di antara kedua buah benda ini, awan atau bagian bawah awan dengan tower ini,
pada kondisi-kondisi tertentu mungkin agak basah atau kayak mulai gerimis begini, itu bersifat nanti sedikit banyak mampu menghantar. Udara itu sebenarnya isolator, tetapi pada kondisi tertentu dia bisa mengalami deionisasi. Ya, jadi bisa menghantarkan listrik. Nah ini yang sering terjadi, yang mana muatan-muatan negatif ini seperti turun gitu lewat sebuah jalur, ya, sebuah jalur tertentu. Dan ini akan makin besar, makin besar sehingga terciptalah kilat. Ya, kilat itu muatan yang bergerak di udara. Jadi kalau kita lihat itu kayak kilat begitu ya. Nah itu muatan yang bergerak di udara. Dan sedangkan suaranya itu suara ledakan aja ya, karena adanya ya saya duga ya, nanti bisa dilihat adanya perubahan dalam suatu volume yang kecil sehingga dia menyebabkan terjadinya seperti dentuman. Nah itu sedikit banyak kita bedakan antara suara atau dentuman dari halilintar dengan halilintarnya itu sendiri. Nah, halilintarnya ini fenomena elektrostatika. Yang memang ada yang bergerak ya, jadi ada kombinasi elektrostatika dengan arus listrik juga ya. Nah, yang menariknya adalah banyak sekali aplikasi. Yang pertama itu aplikasi penangkal petir. Ya, jadi ini penting sekali di banyak tempat ya, mulai dari gedung-gedung atau mungkin juga ya bukan cuma gedung barangkali ya. Nah, sesuatu yang berpotensi untuk disambar oleh halilintar itu dipakaikan istilahnya penangkal petir ya, lightning arrester ya, lightning arrester gitu, penangkal petir kalau orang Indonesia bilangnya. Nah, justru kalau bahasa Inggrisnya itu penangkap, bukan penangkal, penangkap petir gitu. Jadi petirnya itu justru diarahkan ke situ gitu. Ya, jadi ada beberapa tempat mungkin agak diruncingkan di ujungnya sini. Dan dari situ itu kayak ada besi besar agak tebal ya untuk dibawa ke dalam bumi. Jadi petir itu justru diarahkan. Jadi ditangkap petir itu supaya nggak kemana-mana ya. Nah ini menarik sekali karena ya kita lihat di beberapa kota juga ya di Indonesia pembangunan infrastruktur itu jalan terus. Kita juga bisa bayangin mungkin ada jembatan itu agak tinggi begitu, nah mungkin juga berpotensi untuk sambar petir juga. Dan beberapa tempat lain lah secara umum. Jadi pertama penangkap petir atau lightning arrester. Yang kedua yang juga menarik, yang terus diteliti oleh para ilmuwan adalah kemungkinan memanfaatkan energi petir itu. Ya, memang saat ini masih banyak kendalanya ya, karena petir itu besar energinya tapi singkat. Ya, durasinya tuh sangat singkat, jadi agak bermasalah. Jadi kalau kalian lihat di sini nih angka yang saya ambil dari literatur ya, 10-20 kulom itu muatan yang besar sekali. Ya, muatan yang besar sekali ya, kalau kita mau bayangkan 1 kulom aja itu besar sekali. Ya, kita pernah hitung waktu itu ya dengan gaya kulom ya. F sama dengan berapa itu, 9 kali 10 pangkat 9 gitu kan, dikalikan muatan kali muatan dibagi jarak ya. Nah ini kalau jaraknya 5 km aja kan muatannya udah cukup besar gitu. Jadi angka ini besar sehingga menghasilkan energi yang luar biasa besarnya, tapi belum secara efektif ya, belum secara efisien bisa dimanfaatkan oleh para insinyur untuk memanfaatkan energi petir itu menjadi sumber energi. Ya, tetapi apa yang hari ini belum bisa kita dapatkan itu bukan berarti impossible. Ya, jadi kalian bisa aja simpan aja dulu di kepala saya paling belakang, mungkin nanti kapan-kapan bisa saya bicarakan lagi. Ya. Jadi pertama, elektrostatika di atmosfer ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk dibahas ya. Mungkin nanti baca literatur lagi ya. Ini saya cuma literaturnya sedikit saya ambil. Tapi kalau kalian baca literatur, cari literatur di scholargoogle.com itu banyak sekali. Nah itu bisa cerita. Bahkan saya pernah lihat buku itu lumayan tebalnya 300 halaman. Itu judulnya Lightning Electromagnetics, macam-macam gitu. Tapi ya saya tidak mendalami bidang itu, jadi tidak terlalu saya seriuskan. Kalau kalian mau serius, jadi pakar petir. Gitu.
dipakar petir, bawa pakar petir. Oke, nah di contoh kedua, kita bilangnya precipitation, ya, electrostatic precipitation, yang artinya kurang lebih filter penyaring polusi. Ya, jadi filter yang berbasiskan pada elektrostatika. Jadi kita tahulah elektrostatika itu ada gaya Coulomb. Ya. Jadi kalau ada muatan-muatan yang beda jenis, ya akan ditarik. Ya. Jadi filter elektrostatika ini bertugas untuk mengendalikan, ya, mengendalikan polusi yang masuk ke lingkungan. Caranya gimana? Caranya, jadi ketika kita buang buangan pabrik, buangannya, kalau saya lihat kadang-kadang motor juga ya, mungkin nanti di masa depan lebih penting lagi. Jadi partikel-partikel kecil yang kotor itu jangan ikut dikeluarkan gitu, tapi dalam tanda kutip disaring. Ya. Saringannya tuh saringan bukan seperti kasa begitu ya, tapi lebih ke arah muatannya itu ditarik. Jadi pertama partikel-partikel kotor itu diberi muatan. Gimana diberi muatannya nanti kita lihat. Jadi ke dalam sebuah selongsongan, ya, mungkin saya langsung aja di sini, ya, ke dalam sebuah selongsongan, ya. Jadi ini adalah nanti akan dibuang di cerobong asapnya, katakanlah ke sana ya, atau mungkin ke atas, bebas saja lah ini gambarnya. Jadi udaranya itu kan udara kotor akan dibuang ke udara gitu, udara bebas. Jadi sebelum udaranya dikeluarkan ke udara bebas, keluar pabrik, itu akan dimasukkan dulu ke dalam yang namanya electrostatic precipitation. Nah, bagaimana caranya? Udara yang kotor ini mengandung partikel-partikel kotor. Nah, partikel-partikel kotor ini, jadi prinsip elektrostatika itu dikerjakan di sini, yaitu dengan menggunakan suatu struktur yang seperti koaksial, silinder. Ya, kita bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan, ini silinder yang berongga, dan di tengahnya itu ada silinder juga. Ya, nah ini tidak boleh menyatu dia karena kita connect sumber tegangan. Ya, ini grounded, ini sumber tegangan atau potensial yang positifnya, dan itu cukup besar tegangannya. Supaya kenapa? Supaya di sini terjadi, nah ini istilahnya corona ya. Corona bukan yang ada sekarang itu, tapi bagaimana gara-gara tegangan yang besar, apalagi tegangan besar itu diruncingkan di sisi sininya, tegangan besar, maka akan terbentuk ionisasi. Ionisasi ini di sekitar sini akan terbentuk muatan-muatan. Nah, muatan-muatan inilah menariknya. Muatan-muatan inilah akan nempel di partikel. Ya, jadi dengan cara itu, maka nanti kalau yang nempel muatan positif, dia akan ketarik ke kanan atau keluar, ya, selongsongan luar. Kalau yang nempel adalah muatan negatif, dia akan ketarik ke tengah. Jadi ini adalah ya bisa dikatakan tempat menempelnya kotoran-kotoran yang sudah ada muatannya tadi. Jadi partikelnya tadi itu tidak dibuang ke udara, tapi lebih cenderung dikumpulkan atau ditahan di kedua elektroda ini, karena elektrodanya itu sudah cukup memiliki potensial yang berlawanan dengan arah muatannya. Ya, jadi akan ditarik. Jadi tadi ada medan listrik yang besar gara-gara kondisi tadi itu ya, kondisi tegangan besar, dan adanya peruncingan di sini, maka akan terbentuk medan listrik yang besar. Nah, medan listrik yang besar itu akan menyebabkan terjadinya deionisasi, sehingga akan banyak muatan di sini yang bebas. Nah, muatan-muatan itu, ya muatan-muatan ini ada muatan positif, ada muatan negatif, macam-macam lah. Nah, partikel yang lewat itu akan secara statistik ditumpangi oleh muatan, ya. Jadi ya tentunya ada perancangannya ya, ada desainnya. Apa yang terjadi kalau muatannya itu muatan positif mencolok di sini, muatan negatif mencolok di sini, sama-sama kuat. Jadi dia tidak akan ditarik ke kiri ke kanan, ke dalam atau keluar, dia nggak akan ditarik. Nah, makanya ini harus ada studinya juga, ya kata-katanya ini secara statistik. Jadi ya harapannya begitu, harapannya ya tentunya nanti dites dulu sebelum dijual gitu. Ada risetnya ya. Nah, ini kalau menurut saya menarik sekali kalau juga bisa dibikin oleh kita. Modalnya sederhana.
Ya, jadi kita bisa modelin sebuah selongsongan silinder terbuat dari metal, dalamnya juga ada, sehingga kita bisa menciptakan sumber tegangan yang akan menghasilkan medan listrik, dan kita akan lewatkan di situ. Kita akan lewatkan katakanlah misalnya sengaja ya polusi, kita lewatkan dari mana? Ya, kalau kita kan punya misalnya motor aja gitu. Nanti ada semacam alat detektornya, detektor polusi ya, sebelum dan sesudah masuk, dengan dan tanpa precipitator ya. Jadi kita bisa lihat gitu. Ya, kalau berhasil bagus, kalau belum berhasil ya mungkin ada desain yang perlu kita perbaiki. Jadi prinsipnya begitu, muatan tadi akan mencelok ke partikel dan tergantung muatannya. Kalau muatan negatif ya dia akan ditarik oleh roda dalam, yaitu yang berpotensial tinggi, dan jika yang mencelok adalah muatan negatif, maka partikel ini akan ketarik. Jadi partikelnya itu ditarik gara-gara ada muatan yang nempel ke dia. Dan kok bisa begitu ya? Karena elektron itu dengan partikel lebih besar partikelnya. Ya, walaupun partikel juga sangat kecil. Oke, itu aplikasi yang precipitation. Oh ya, sorry, balik dulu ya. Tadi di sini, nah ini dipakai di beberapa banyak tempat. Ya tentunya kalau kalian suka lihat cerobong-cerobong asap gitu ya, itu seringkali kotor. Ya kita nggak tahu ya, itu nanti tugasnya pemerintah, tugasnya Pemda untuk mendetek, ya, cari tahu mereka sudah compliant belum dengan aturan di kota itu, bagaimana membuang limbah. Ya, membuang limbah. Nah, ini kan limbah udara ya. Mungkin nanti limbah kotoran ke sungai juga ada pendekatan lain. Industri baja, ya, industri semen, industri kertas, ada berbagai macam industri lainnya. Ini bisa dilihat juga nanti ya, diatur kalian dengan santai dengan